Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Pengaruh Hindu-Buddha terhadap Kerajaan Sriwijaya. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Sejarah Indonesia 1. Dosen pembimbing Ibu Selvia Santi. Disusun oleh kelompok 9 dengan nama Rifana Aulida dengan NIM 2013150034 dan Almira Rizky Amanda dengan NIM 2013150015. 1. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya berasal dari kata Sri, yang berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya, yang artinya kemenangan. Jadi, Sriwijaya mengandung arti kemenangan yang gemilang, mengingat wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Kerajaan yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan ini sudah berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Pendirinya adalah Dapunta Hyang Srijayanasa. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya berawal dari perjalanan suci Dapunta Hyang. Kala itu, Dapunta Hyang menjalankan perjalanan suci atau Siddha Hayatra menggunakan perahu. Ia membawa 20.000 orang pasukan. Bersama pasukannya, Dapunta Hyang akhirnya membangun Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan Jambi. Kemudian, ia mengembangkan kerajaan tersebut hingga ke daerah Semenanjung Malaysia. Kerajaan Sriwijaya sukses menguasai daerah perairan yang sangat penting, yakni Selat Malaka dan Selat Sunda. Mereka juga menjalin kerjasama dengan saudagar Cina, India, Kamboja, Filipina, Burma, Arab, hingga Afrika. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Sriwijaya semakin berjaya di Nusantara. Mereka berhasil menciptakan kapal-kapal yang canggih. Tak hanya itu, kerajaan tersebut juga memegang kendali atas perdagangan rempah-rempah di dunia selama hampir setengah abad. 2. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, sumber dari luar negeri. A. Sumber Cina. Kunjungan Itzing, seorang peziarah Buddha dari Cina, pertama kali pada tahun 671 Masehi. Dalam catatannya disebutkan bahwa saat itu terdapat lebih dari 1.000 orang pendeta Buddha di Sriwijaya. Aturan dan upacara para pendeta Buddha tersebut sama dengan aturan dan upacara yang dilakukan oleh para pendeta Buddha di pusat ajaran agama Buddha, India. Itzing tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. Setelah itu, ia berangkat ke Nalanda, India. Setelah lama belajar di Nalanda, tahun 685, Itzing kembali ke Sriwijaya dan tinggal selama beberapa tahun untuk menerjemahkan teks-teks Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Catatan Cina yang lain menyebutkan tentang utusan Sriwijaya yang datang secara rutin ke Cina, yang terakhir pada tahun 988 Masehi. B. Sumber Arab. Orang-orang Arab sering menyebut Sriwijaya dengan nama Sri Buza, Sabai, atau Zabak. Mas'udi, seorang sejarawan Arab klasik, menulis,
catatan tentang Sriwijaya pada tahun 955 Masehi. Dalam catatan itu, digambarkan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar dengan tentara yang sangat banyak. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, kayu cendana, pala, kardamunggu, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. Bukti lain yang mendukung adalah ditemukannya perkampungan-perkampungan Arab sebagai tempat tinggal, sementara di pusat kerajaan Sriwijaya. C. Sumber India. Kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan raja-raja dari kerajaan-kerajaan India, seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Kola. Dengan Kerajaan Nalanda, disebutkan bahwa Raja Sriwijaya mendirikan sebuah prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Nalanda. Dalam prasasti tersebut, dinyatakan bahwa Raja Nalanda yang bernama Raja Dewa Paladewa berkenan membebaskan 5 desa dari pajak. Sebagai gantinya, kelima desa tersebut wajib membiayai para mahasiswa dari Kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di Kerajaan Nalanda. Di samping menjalin hubungan dengan Kerajaan Nalanda, Kerajaan Sriwijaya juga menjalin hubungan dengan Kerajaan Kola atau Kola Mandala yang terletak di India Selatan. Hubungan ini menjadi retak setelah Raja Rajendra Kola ingin menguasai Selat Malaka. Kedua, sumber dalam negeri. A. Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini merupakan yang paling tua, bertarik 682 Masehi, menceritakan tentang kisah perjalanan suci Dapuntahyang dari Minana dengan perahu bersama 2 laksa atau 20.000 tentara dan 200 peti perbekalan, serta 1.213 tentara yang berjalan kaki. Sumber lain menyatakan prasasti ini berisi tentang penaklukan bumi Jawa yang tidak setia kepada Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka. B. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti berangkat tahun 683 Masehi itu menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya bernama Dapuntahyang yang membawa tentara sebanyak 20.000 orang berhasil menundukkan Minangkabau. Dengan kemenangan itu, Kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Daerah yang dimaksud Minangkabau itu kemungkinan adalah daerah Binaga yang terletak di Jambi. Daerah itu sangat strategis untuk perdagangan. Prasasti Talang Tuo. Prasasti berangkat tahun 684 Masehi itu menyebutkan tentang pembuatan Taman Sri Kesetra atas perintah Raja Dapuntahyang. D. Prasasti Karangberahi. Prasasti berangkat tahun 686 Masehi itu ditemukan di daerah pedalaman Jambi yang menunjukkan penguasaan Sriwijaya atas daerah itu. E. Prasasti Ligor. Prasasti berangkat tahun 775 Masehi itu menyebutkan tentang ibu kota Ligor yang difungsikan untuk mengawasi pelayaran perdagangan di Selat Malaka. F. Prasasti Nalanda. Prasasti itu menyebutkan Raja Bala Putradewa sebagai raja terakhir dari dinasti Shailendra yang terusir dari Jawa Tengah akibat kekalahannya melawan Kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya. Dalam prasasti itu, Bala Putradewa meminta kepada Raja Nalanda agar mengakui haknya atas Kerajaan Shailendra.
Di samping itu, prasasti ini juga menyebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa berkenan membebaskan 5 buah desa dari pajak untuk membiayai para mahasiswa Sriwijaya yang belajar di Nalanda. G. Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di sekitar Palembang pada tahun 1918 Masehi, berbentuk batu lempeng mendekati segi 5. Di atasnya ada 7 kepala ular kobra dengan sebentuk mangkuk kecil dengan cerat atau mulut kecil tempat keluarnya air di bawahnya. Menurut para arkeolog, prasasti ini digunakan untuk pelaksanaan upacara sumpah kesetiaan dan kepatuhan para calon pejabat. Dalam prosesi itu, pejabat yang disumpah meminum air yang dialirkan ke batu dan keluar melalui cerat tersebut. Sebagai sarana untuk upacara persumpahan, prasasti seperti itu biasanya ditempatkan di pusat kerajaan. Maka, diduga kuat Palembang merupakan pusat kerajaan Sriwijaya. 3. Raja-raja yang berkuasa. Pertama, Dapuntah yang Sri Jayanasa. Berita mengenai raja ini diketahui dan dari prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi dan prasasti Talang Tuwo pada tahun 684 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Raja Dapuntahyang Sri Jayanasa telah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Minangatamuan, Jambi. Sejak awal pemerintahannya, Raja Dapuntahyang telah mencita-citakan agar kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Kedua, Sri Indrawarman, Berita Cina, tahun 724 Masehi. Ketiga, Rudra Wikrama, Berita Cina, tahun 728 Masehi. Keempat, Wisnu, Prasasti Ligor, tahun 775 Masehi. 5. Maharaja, Berita Arab, tahun 851 Masehi. 6. Bala Putra Dewa, Prasasti Nalanda, tahun 860 Masehi. 7. Sri Udayadityawarman, Berita Cina, 960 Masehi. 8. Sri Udayaditya, Berita Cina, tahun 962 Masehi. 9. Sri Sudamaniwarmadewa, Berita Cina, tahun 1003 Masehi. Dan Prasasti Leiden, 1044 Masehi. 11. Maravia Tunggawarman, Prasasti Leiden, pada tahun 1044 Masehi. 12. Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman, Prasasti Kola, pada tahun 1004 Masehi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rifana Aulida. 4. Kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan agama. Sriwijaya yang merupakan kerajaan besar penganut agama Buddha, serta merupakan pusat agama Buddha yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Agama Buddha yang berkembang di kerajaan Sriwijaya adalah agama Buddha Mahayana. Menurut berita dari Tibet, seorang pendeta bernama Atika datang dan tinggal di Sriwijaya.
tahun 1011 sampai 1023 Masehi untuk belajar agama Buddha dari seorang guru bernama Dharmapala. Menurutnya, Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di luar India. B. Politik. Sriwijaya telah melakukan kolonisasi atas seluruh Sumatera, Jawa Barat, dan beberapa daerah di Semenanjung Melayu. Dominasi atas Selat Malaka dan Selat Sunda menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan biaya atas setiap kapal yang lewat. C. Ekonomi. Bumi Sriwijaya menghasilkan cengkeh, kapulaga, pala, lada, pinang, kayu gaharu, kayu cendana, kapur barus, gading, timah, emas, perak, kayu hitam, kayu sapan, rempah-rempah dan penyu. Barang-barang tersebut dijual atau dibarter dengan kain batu sutra dan porselen melalui relasi dagang dengan Cina, India, dan Madagaskar. D. Agama. Kerajaan Sriwijaya banyak dipenuhi budaya India. Pertama, oleh budaya Hindu. Kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Perannya dalam agama Buddha dibuktikannya dengan membangun tempat pemujaan agama Buddha di Ligor, Thailand. Lima. Masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Catatan lain menuliskan bahwa Sriwijaya maju dalam bidang agraris. Ini disimpulkan dari seorang ahli dari bangsa Persia yang bernama Abu Zaid Hasan yang mendapat keterangan dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Abu Zaid menulis bahwasanya kerajaan Jabas atau Sriwijaya, sebutan Sriwijaya oleh bangsa Arab pada masa itu, memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan. 6. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya semakin pudar mulai awal abad ke-11. Sebagaimana telah dikemukakan, Sriwijaya selalu mengadakan hubungan baik dengan kerajaan tetangganya. Hubungannya dengan kerajaan Kola atau India menjadi buruk. Pada tahun 1024 Masehi, Kola menyerang Sriwijaya, sedangkan serangan itu diulang angkata pada tahun 1030. Banyak kapal Sriwijaya tenggelam dan hancur akibat peperangan tersebut. Kesimpulan. Bab 3. A. Kesimpulan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan besar. Berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan wilayah berarti kemenangan atau kejayaan.
Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Dan presentasi dari kami, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.